Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, kontroversi anggaran makan siang gratis dipangkas jadi Rp7.500. Ini kata Wamen KU2. Buruh demo di Patung Kuda Jakpus, tuntut UU Cipta Kerja dicabut. Gunung Ibu di Malut erupsi lagi, total sudah 360 kali sejak awal 2024. Komedian Kiki Saputri menyuarakan keresahan nasib CPNS dosen 2023 hingga colek Menteri Nadiem Makarim. Dan yang terakhir adalah anggota DPR minta Mabes Polri dan Polda Jabar segera evaluasi pengusutan kasus Vina Cirebon. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono, mengungkapkan, program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti program makan siang bergizi gratis, akan sejalan dengan agenda pemerintah saat ini. Namun, ada pertanyaan mengenai pemotongan anggaran program tersebut menjadi Rp7.500 per anak dari sebelumnya Rp15.000 per anak. Ketika ditanya mengenai isu anggaran untuk makan siang gratis, saya rasa saat ini bukan waktu yang tepat, ujar Thomas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 18 Juli 2024. Dia menuturkan, semua hal yang berkaitan dengan program unggulan Presiden terpilih, baik itu makan siang gratis atau yang lainnya, akan sesuai dengan prinsip yang telah disepakati Menteri Keuangan. Dalam konteks terkait, kekhawatiran atas pemotongan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis muncul setelah diskusi antara ekonom Verdana Sekuritas, Herianto Irawan, dengan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Herianto Irawan dari Verdana Sekuritas mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun telah dibahas dan disetujui bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai hasilnya, tim Prabowo sedang mempertimbangkan penyesuaian anggaran harian untuk makan siang gratis. Setelah anggaran sebesar Rp71 triliun itu disepakati, tim ekonomi Presiden terpilih sedang mempertimbangkan apakah biaya makan harian dapat dikurangi untuk efisiensi anggaran, mungkin dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500, kata Heri. Pemotongan ini bertujuan untuk memastikan program makan siang gratis dapat mencakup lebih luas anak-anak di berbagai daerah. Ratusan buruh menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. Buruh menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja ini berkumpul di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal mengatakan aksi berlangsung di kantor-kantor gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar. Sedikitnya ada 3 isu atau poin utama yang disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar hari ini. Pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedua, Hostum, hapus outsourcing tolak upah murah. Ketiga, tolak PHK. Cabut Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor, jelas Said Iqbal kepada wartawan. Said Iqbal berharap, Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, bersikap adil pada sidang yang digelar hari ini oleh MK. Menurut dia, sidang pertama ini merupakan sidang penentu. Gunung Ibu yang terletak di Maluku Utara kembali erupsi pada Rabu, 17 Juli 2024, sekitar pukul 11.09 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara, ucap Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, dalam keterangannya, Rabu. Letusan gunung api dengan ketinggian mencapai 1.325 mdpl tersebut terekam di Seismogram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi kurang lebih 76 detik. Gunung Ibu kini berada pada status level 3 atau siaga. Wafid mengimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu tidak beraktivitas dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah bagian utara. Intensitas letusan Gunung Ibu memang mengalami peningkatan dalam beberapa hari kebelakang. Per hari ini PVMBG sudah mencatat letusan Gunung Ibu sebanyak 16 kali.
Sementara jika letusan dihitung sejak awal 2024, Gunung Ibu sudah erupsi sebanyak 360 kali dan menempatkannya sebagai gunung api ketiga teraktif di Indonesia di bawah Gunung Semeru dan Lewatobi laki-laki. Komedian Kiki Saputri menyuarakan keluhan para CPNS dosen yang hingga kini belum ada kejelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Bahkan Kiki pun sampai mencolek Nadiem Makarim melalui akun X-nya Kik Saputri pada hari ini, Rabu 17 Juli 2024. Dilapor Pak. Nadiem Makarim beserta jajaran di Kemdikbud_RI Itjen_Kemdikbud BK Hak SK CPNS dosen 2023 sampai saat ini belum dikeluarkan, bahkan tidak ada kejelasan jika memang ada penundaan. Mereka masih menunggu, sebab mereka butuh pekerjaan dan keluarganya butuh makan, tulis Kik Saputri. Lalu Kiki pun membagikan kapturean seseorang yang mengadu kepadanya meminta tolong untuk menyuarakan nasib mereka hingga kini. Sedangkan menurut mereka CPNS 2023 di bawah kementerian lainnya sudah mulai bekerja sejak April maupun Juni. CPNS 2023 di bawah kementerian lain sudah menerima SK dan mulai bekerja. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga kini belum ada kejelasan. Sedangkan kami harus gigit jari karena tertipu timeline yang kemudian dilanggar oleh Kemendikbud, keluhnya. Bahkan sebagian dari mereka yang sudah memiliki SK CPNS terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya lantaran harus mengikuti peraturan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Komjen Pol Purnawirawan, Adang Darajatun meminta Mabes Polri dan Polda Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pengusutan kasus tragis kematian pasangan remaja Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Hal itu dia sampaikan menyusul adanya kekhawatiran proses penyidikan yang dinilai belum optimal. Adang menyinggung perlunya melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, serta Inspektorat Pengawasan Umum, Irwasum, Polri dalam penyidikan ini. Peningkatan kualitas penyidikan dengan pendekatan ilmiah sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, ujarnya, Kamis 18 Juli 2024. Adang juga yang menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja Polri agar lembaga ini semakin profesional dan dapat dipercaya. Adapun kasus ini memicu perdebatan publik yang menggema. Banyak pihak menyoroti transparansi dan profesionalisme Polri dalam menangani kasus-kasus sensibel seperti ini. Adang berupaya mendorong Korps Bayangkara untuk meningkatkan efektivitas dan keprofesionalisme dalam menggunakan scientific crime investigation.